Assalamualaikum Bapak Ibu Pasis, bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat semua ya dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua, selamat berjumpa kembali kita di rancangan pelayaran. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan ke-10 ya Bapak Ibu. Di pertemuan 10 ini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Salah satunya pertama di sini adalah tentang fixing position ya. Jadi dalam penentuan posisi kapal, ya, penentuan posisi kapal yang efektif, di sini memerlukan rancangan pelayaran kapal yang jelas. Di mana ini ya, mencakup tentang cara penentuan posisi baik itu primer maupun sekunder. Ya. Jadi eh, agar penentuan posisi kapal ini lancar dan dimengerti oleh semua, maka pertama di sini adalah rancangan pelayarannya ya yang perlu kita perhatikan pertama adalah rancangan pelayarannya ini mencakup informasi tentang cara-cara penentuan posisi yang akan kita gunakan. Ya. Jadi rancangan pelayarannya ini mencakup informasi tentang cara-cara penentuan posisi yang akan kita gunakan. Nah, informasi tersebut, ya informasi-informasi tadi harus meliputi cara penentuan posisi baik itu primer yang utama dan ada yang sekunder atau sebagai backupnya. Jadi ada primernya, ada sekundernya. Misalnya gini, pada waktu kapal kita jauh dari daratan, ya, pada waktu kapal kita jauh dari daratan, maka GPS ini bisa kita gunakan sebagai primer yang utama. Dan Lorentz kita bisa gunakan sebagai sekunder atau backup. Tapi sewaktu kita mendekati daratan, maka fungsi dari Lorentz ini digantikan dengan radar. Ya, digantikan dengan radar. Kalau misal di perairan terbatas, ya, perairan terbatas, peran GPS ini kan semakin berkurang. Ya, di perairan terbatas ini peran GPS ini semakin berkurang. Jadi di sini penggunaan pada saat di perairan terbatas lebih diutamakan menggunakan radar, ya, radar sebagai primernya dan visual, ya. Jadi lebih ke radar dan visual ada di perairan terbatas. Nah, setiap kapal di sini harus setidaknya memiliki dua sistem navigasi, yaitu yang tadi primer dan sekunder. Ya, kenapa? Di sini pentingnya dua sistem tadi, ya, primer dan sekunder, adalah untuk memastikan keamanan dan keakuratan dari posisi dalam berbagai kondisi pelayaran. Ya, jadi pentingnya dua sistem tadi, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi di sini untuk memastikan keamanannya, keakuratannya dalam penentuan posisi, khususnya dalam berbagai kondisi pelayaran. Ya. Lanjut kita di penentuan posisi ya. Jadi terdapat banyak cara atau metode dalam menentukan posisi. Ya, jadi ada beberapa cara untuk menentukan posisi. Ada beberapa metode untuk menentukan posisi. Yang pertama adalah kita menggunakan alat-alat elektronik ya. Alat-alat navigasi yang ada di atas kapal kita. Ini yang pertama. Ya, menggunakan alat-alat navigasi. Seperti kita menggunakan radar ya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita juga bisa menentukan posisi dengan benda-benda angkasa. Ya, benda-benda angkasa. Misalnya kita mengobservasi terhadap benda-benda di langit ya menggunakan instrumen seperti sextant misalnya ya. Itu dengan benda-benda angkasa. Terus yang ketiga, baringan dengan benda-benda di darat. Ya, baringan dengan benda-benda di darat. Jadi mengukur sudut baringan terhadap objek-objek di darat untuk menentukan posisi, bisa menggunakan radar dan lain sebagainya juga ya.
Nah, oleh sebab itu, dalam rancangan pelayaran ini, ya, oleh sebab itu dalam rancangan pelayaran ini harus ditulis cara menentukan posisi yang dimaksud, apakah menggunakan alat-alat elektronik, apakah menggunakan benda-benda angkasa, apakah menggunakan baringan dengan benda-benda di darat, ya. Jadi pentingnya pencantuman metode dalam penentuan posisi ini, ya. Jadi pentingnya pencantuman metode dalam penentuan posisi ini adalah untuk keselamatan navigasi dan memastikan bahwa posisi kapal yang diketahui dengan akurat, terutama untuk menghindari bahaya dan menentukan rute-rute yang aman. Ya. Nah, kita lanjut ke radar dan navigasi. Radar dan navigasi. Jadi pada saat kita mau menentukan posisi menggunakan radar, ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai perwira dek, ya. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang performance. Performance keseluruhan dari radar. Performance-nya. Jadi kita memastikan radarnya berfungsi secara optimal atau tidak, ya. Kenapa begitu? Karena kita untuk memastikan bahwa data yang didapat ini akurat. Kita pastikan dulu performance keseluruhan dari radarnya berfungsi dengan baik atau tidak dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pada saat kita menentukan posisi dengan radar, hal yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah tentang identitas dari objek tetap yang akan diobservasi. Identitasnya dari objek tetapnya. Jadi kita mengidentifikasi dulu ya objek tetap di sekitar kapal. Identifikasi objek tetap di sekitar kapal untuk dijadikan sebagai referensi dalam penentuan posisi, ya, dijadikan referensi dalam penentuan posisi. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan posisi menggunakan radar yang ketiga adalah kesalahan gyro, ya. Jadi dari kesalahan gyro dan ketelitian dari garis haluan di radar, ya, kesalahan gyro dan ketelitian dari garis haluan di radar. Ini memperhitungkan potensi kesalahan, ya, memperhitungkan potensi kesalahan pada gyro. Kita juga harus memastikan akurasi, ya, akurasi garis haluan yang ditampilkan di radar, apakah akurat atau tidak, ya. Terus yang keempat, ya, hal yang perlu diperhatikan yang keempat adalah tentang ketelitian dari alat pengukur jaraknya, ya, dalam radar tersebut, baik itu VRM-nya maupun IBL-nya, ya. Jadi kita verifikasi akurasi dari VRM dan BL-nya dalam pengukuran jarak dan baringan yang tepat. Terus yang kelima, kita harus memastikan bahwa paralel indeks ini, ya, garis paralel indeksnya ini telah disetting atau diatur dengan benar, ya. Jadi kita memastikan garis paralel indeksnya itu telah diatur dengan benar. Untuk apa? Untuk membantu dalam manuver kapal dan menghindari bahaya navigasi, ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menentukan posisi dengan menggunakan radar. Yang pertama, performance keseluruhan dari radar kita perhatikan. Yang kedua, identitas dari objek, ya, identitas dari objek tetap yang diobservasi. Yang ketiga, kesalahan gyro dan ketelitian dari garis haluan di radar. Yang keempat, ketelitian dari alat pengukur jarak dari radarnya, ya, baik itu VRM maupun IBL-nya. Dan yang kelima, ya, kita harus juga memastikan bahwa paralel indeksnya ini, ya, telah disetting dan diatur dengan benar, ya, membantu dalam manuver kapal dan menghindari bahaya-bahaya navigasi, ya.
Berikutnya kita masuk di coastal and estuary track ya. Jadi trek-trek yang dibuat pada peta-peta yang menggambarkan daerah pantai atau muara-muara ya harus dibuat pada peta-peta skala kecil. Ya. Jadi trek-trek yang dibuat pada peta-peta yang menggambarkan daerah pantai atau muara-muara harus dibuat pada peta-peta skala kecil, di mana ini mencakup dari pelabuhan tolak ke pelabuhan tujuan. Ya. Jadi dalam navigasi, perencanaan rute atau trek di daerah pantai atau muara sungai sebaiknya dimulai dengan menggunakan peta-peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini berarti peta ini mencakup area yang luas. Ya, berarti peta ini mencakup area yang luas, di mana memungkinkan perencana untuk melihat, ya, di mana memungkinkan mualim 2 atau perencana ini untuk melihat gambaran umum rute dari pelabuhan awal hingga pelabuhan tujuan. Ya, ini juga bisa membantu dalam mengidentifikasi rute utama. Ya, mengidentifikasi rute utama, menghindari rintangan besar, dan merencanakan strategi umum dalam pelayaran. Ya, jadi pada peta-peta trek-trek yang dibuat di daerah pantai atau di muara-muara sungai itu sebaiknya dibuat dalam peta skala kecil. Nah, ini mencakup dari pelabuhan tolak ke pelabuhan tujuan. Yang berikutnya, yang kedua, trek-trek pertama tersebut ya, trek-trek pertama tersebut akan merupakan dasar dari rancangan dari trek-trek ini, di mana di sini akan diperoleh jarak-jarak serta lamanya pelayaran ya dari trek-trek tersebut atau distance tempuh. Nah, dari situ maka kita juga bisa mengetahui kapan si ITE-nya ya. Ini beberapa poin dalam pelayaran yang ditentukan ya. Terus yang ketiga, arah sejati atau haluan sejati ya. Arah sejati atau haluan sejati dari trek yang telah dibuat ini harus kita catat di dekat treknya. Haluan sejati dari trek yang kita buat harus dicatat di dekat treknya. Ini bukan untuk sebagai haluan mutlak yang harus kita kemudikan ya, tapi ini adalah sebagai arah sejati yang harus dipakai ya, harus dicapai atau dipakai karena haluan yang kemudikan itu bisa berubah ya, misalnya karena tergantung dari arus ya, misalnya angin, atau karena kita passing dengan kapal atau berpotongan dengan kapal lain ya. Jadi arah sejati atau haluan sejati ini hanya sebagai arah sejati untuk kita capai ya. Jadi bukan yang harus kita kemudikan, bukan mutlak ya, bukan mutlak, karena yang harus kita kemudikan ini tergantung dari beberapa faktor ya. Nah, setelah selesai trek tersebut ya harus dipindahkan dan digambarkan pada peta-peta skala besar. Jadi tentang penyelesaian dan pemindahan trek. Jadi setelah selesai, trek yang dibuat ini harus dipindahkan dan digambarkan pada peta-peta skala besar. Ya, untuk apa? Untuk penggunaan yang lebih detail ya. Jadi untuk trek-trek ya yang dibuat di daerah pantai atau di muara-muara sungai pertama harus dibuat di peta-peta skala kecil ya, dimana ini mencakup pelabuhan tolak ke pelabuhan tujuan ya. Nah, trek-trek pertama ini merupakan dasar dari rancangan ya, dan dari rancangan yang kita buat tadi kita bisa menentukan jarak dan lamanya pelayaran. Haluan sejatinya harus kita letakkan di samping dari trek yang sudah kita buat, dan haluan sejati ini atau arah sejati ini bukan hal mutlak yang harus kita kemudikan ya, tapi ini adalah arah sejatinya ya. Karena haluan yang kita kemudikan ini tergantung dari beberapa faktor dalam pelayaran.
Setelah selesai semuanya, trek tersebut harus dipindahkan dan digambarkan pada peta-peta skala besar. Ya. Berikutnya kita akan bahas ya tentang pemindahan sebuah treknya. Tadi kan setelah selesai kita pindahkan ke peta yang skala besar. Jadi pemindahan sebuah trek dari sebuah peta ke peta lainnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, jadi pemindahan sebuah trek dari peta ke peta harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan, maka hal-hal berikut perlu dilakukan ya untuk menjamin bahwa dalam pemindahan tadi tidak ada kesalahan ya. Maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jika terdapat objek baringan ya. Jika terdapat objek baringan, maka pakailah objek tersebut untuk baringan dan jarak. Misalnya ada suar, ada tanjung, pulau, dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa gunakan untuk penentukan posisi melalui pengukuran baringan dan jarak. Terus yang kedua, pengukuran lintang dan bujur. Ya, pengukuran lintang dan bujur. Jadi selain tadi ya dapat pula diukur lintang dan bujur dari posisi waypoint. Jadi pengukuran lintang dan bujur dari waypoint ya. Jadi lintang dan bujur dari waypoint ini dapat diukur kita menggunakan apa? Menggunakan GPS ya. Atau bisa juga menggunakan peta topografi dengan ya. Nah, GPS ini kan dia langsung menampilkan ya, dia langsung menampilkan koordinat lintang dan bujur dari lokasi terkini atau lokasi pada saat itu ya, yang disimpan dalam waypointnya. Kalau peta topografinya di sini, ini adalah waypoint ya, waypoint yang diidentifikasi dan koordinat lintang dan bujurnya, di mana ini ditentukan dengan mengacu pada garis lintang dan bujur yang tertera pada peta. Yang tertera pada peta ya. Jadi pengambilan titik potong trek ya, pengambilan titik potong trek dengan garis lintang atau bujur ya, dimana ini bisa diambil dari peta 1 ke peta 2 ya, untuk keperluan tertentu misalnya dalam navigasi atau pemetaan ya. Nah, terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah dalam pemindahan peta-peta tersebut harus diperhatikan tentang skala peta ya. Jadi harus diperhatikan tentang skala peta. Jadi dalam pemindahan peta hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah skala peta tadi ya. Nah, skala peta ini sangat penting karena apa? Karena untuk menentukan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Ya. Jika skala peta tidak diperhatikan saat pemindahan peta, maka informasi jarak dan juga ukuran ini akan menjadi tidak akurat. Ya. Ini hal-hal yang perlu dilaksanakan ya pada saat kita melakukan pemindahan peta dari peta 1 ke peta yang lain. Nah, berikutnya tentang perubahan peta ya. Jadi titik di mana peta ini akan diganti ya. Titik di mana peta ini akan diganti harus secara jelas dicatat pada peta dan harus menyebut nomor peta yang berikutnya. Ya. Jadi titik penggantian peta ini harus dicatat dengan jelas pada peta, di mana harus mencantumkan peta berikutnya yang relevan. Misalnya
lihat pada peta berikutnya ya, next chart number. Terus yang kedua juga harus misalnya bergabung dengan peta nomor berapa ya, itu harus dicatat. Terus untuk peraturan-peraturan perusahaan maupun peraturan nasional tentang jarak bebas di sini juga harus dipatuhi. Untuk peraturan-peraturannya baik itu nasional ya maupun perusahaan tentang jarak bebas ini harus dipatuhi ya. Berikutnya tentang deviation from track ya, atau penyimpangan dari jalur ya. Jadi idealnya itu kapal itu mengikuti trek yang telah direncanakan sebelumnya, yang sudah dibuat sebelumnya. Namun di sini ada hal-hal yang ada kalanya perlu untuk menyimpang dari trek yang sudah kita tentukan. Misalnya untuk menyimbangi kapal lain ya, atau menghindari kapal lain. Nah, maka dari itu kita harus menyimpang dari trek atau dari jalur yang sebelumnya ya. Nah, namun di sini penyimpangan tersebut harus dibatasi atau hanya sementara. Agar apa? Kenapa harus dibatasi atau hanya sementara? Agar kapalnya ini ya tidak memasuki area berbahaya. Ya, tidak memasuki area berbahaya atau mendekati batas dari margin of safety. Ya. Jadi idealnya itu kapal berlayar sesuai dengan trek yang direncanakan. Tapi ada kalanya karena hal lain, misalnya menyimpangi kapal tadi, maka harus keluar dari jalur yang sebelumnya. Tapi di sini harus terbatas ya, dan hanya sementara. Agar apa? Agar kapal ini tetap berada di dalam daerah yang aman, ya, dan tidak mendekati dari batas margin of safety. Ya. Nah, ada safe water di sini. Water di sini berarti daerah di mana kapal ini dapat menyimpang dengan aman. Ya. Jadi daerah di mana kapal ini dapat menyimpang dengan aman. Nah, batas perairannya bagaimana? Batas perairan amannya adalah ini dibatasi dengan margin of safety. Ya. Jadi perairan amannya ini dikelilingi atau dibatasi dengan margin of safety. Ya. Itu tentang penyimpangan dari jalur dan safe waternya. Nah, berikutnya tentang ocean and open water track. Jadi dalam membuat trek ya, dalam membuat trek untuk pelayaran samudra atau di laut lepas atau laut terbuka, maka disarankan di sini menggunakan peta skala kecil ya, menggunakan peta skala kecil. Nah, hal ini dilakukan pada tahap appraisal tentang rute yang dipilih ya. Jadi tahap perencanaan. Jadi dalam tahap appraisal atau tahap perencanaan rute, di sini merujuk pada proses evaluasi dan penilaian rute yang telah dipilih. Hal ini dilakukan untuk menentukan rute yang paling optimal berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Jadi berbicara tentang evaluasi rute ini berarti melibatkan berbagai aspek rute seperti jarak, waktu tempuh kita harus perhatikan, jaraknya kita perhatikan, kondisi lalu lintasnya juga kita perhatikan, serta karakteristik dari fisiknya ya. Nah, terus dalam penilaian kriteria ya, setiap kriteria yang relevan ya, ini juga untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya efisiensi, keamanan ya. Nah, di sini juga dipertimbangkan pada saat kita menentukan rute atau trek tadi. Nah, optimalisasinya di sini adalah atau tujuannya ya.
untuk menentukan rute yang paling sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Misalnya apa? Misalnya rute yang terpendek, ya kan? Atau tercepat, atau yang eh, hemat dalam bahan bakar dan lain sebagainya, ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya juga dalam tahap appraisal tentang rute yang dipilih. Nah, terus berikutnya trek lingkaran besar, ya. Yang ketiga ya, trek lingkaran besar dan composite trek harus dihitung atau diperoleh dari grid circle chart. Sedangkan untuk trek-trek closedrome, Ramline ya dapat digambarkan langsung pada peta-peta Mercatornya. Jadi perbedaan perhitungan dan penggambaran trek kapal ya untuk lingkaran besar ya untuk lingkaran besar atau grid circle track ya dan juga composite track ini adalah jenis track yang harus dihitung atau diperoleh dari grid circle ya karena di sini merupakan jalur terpendek antara dua titik di permukaan bumi ya antara dua titik di permukaan bumi ini jalur terpendeknya ya. Sedangkan untuk trek-trek Loxodrome ya, Loxodrome atau Ramlands ini adalah jenis trek ini yang dapat digambarkan langsung pada peta-peta Mercator ya, langsung digambarkan pada peta-peta Mercator karena di sini mempertahankan arah atau bearing yang konstan terhadap meridian ya, sehingga garisnya itu lurus pada proyeksi Mercator ya. Ini memudahkan navigasi meskipun ini bukan merupakan jalur terpendek ya. Jadi ini memudahkan navigasi meskipun ini bukan merupakan jalur terpendek kecuali jika rutenya adalah meridian atau ekuator ya. Berikutnya adalah tentang stream atau current allowance ya. Jadi ini adalah koreksi ya, koreksi dilakukan terhadap jalur pelayaran atau trek ya, yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi di sini untuk memperhitungkan pengaruh arus laut yang menyebabkan kapal kita hanyut ya. Jadi koreksi yang dilakukan terhadap jalur pelayaran atau trek yang telah kita rencanakan sebelumnya untuk memperhitungkan pengaruh arus ya, pengaruh arus lautnya di mana ini bisa menyebabkan kapalnya menjadi hanyut ya. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang mengenai tentang current allowance tadi ya. Jadi kapal dapat hanyut dari jalur yang direncanakan karena pengaruh dari arus tadi ya. Nah, ada waktu koreksi apabila di jalur yang direncanakan ya, jalur yang direncanakan yang mendekati pantai. Koreksi ini sebaiknya kita lakukan sebelum pengaruh arus atau pengaruh pasang surut tadi terjadi. Jadi sebelum terjadi, ya. Nah, sumber informasi dari arus tadi, ya. Ini baik itu arahnya, baik itu kecepatannya, ya. Nah, informasi yang lebih terperinci di sini dapat ditemukan di publikasi seperti Ocean Passage for the World atau Routing Chart dan Pilot. Nah, untuk variabilitas arusnya atau maksudnya di sini adalah arus ini bisa bervariasi. Ya, arus ini bisa bervariasi sesuai dengan lokasi dan musimnya. Serta bisa juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca pada saat itu. Ya. Nah, tugas dari perwira jaga di sini adalah ya perwira jaganya ini harus terus memantau ya. Tugasnya di sini harus selalu memantau
ya, selalu memantau posisi kapal dan menyesuaikan haluan untuk mempertahankan jalur yang direncanakan, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk pertemuan ke-10 kita cukup. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menyimak untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali kita di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.